Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelus Jericho Hadika Putra, NIM 90 dari kelas A Perencanaan Fasilitas, dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus saya di UMKM Kaloka Potri. Jadi pada UMKM Kaloka Potri ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang pembuatan kerajinan tangan yang berbahan dasar dari tanah liat asli dari Indonesia. Jadi basicnya UMKM Kaloka Potri ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan ya. Membuat kerajinan tangan dari tanah liat dengan cara manual atau handmade. Jadi Kaloka Potri sendiri merupakan suatu badan usaha yang bermula dari studio keramik perorangan yang berdiri pada tahun 2016, kemudian menjadi CV pada tahun 2019. Kaloka memiliki arti nama yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti termasyur. Kaloka mematenkan nama yang didaftarkan ke Haki pada bulan Desember 2015. Kaloka mampu memiliki studio sendiri pada Juni 2017. Hingga saat ini Kaloka memproduksi produk secara mandiri. Studio Kaloka sendiri terletak di Yogyakarta, beralamatkan di Bau Sasran, Danurejan, DN3, nomor 695. Visi Kaloka adalah membangun bisnis yang sustainable dan memberikan dampak atau pengaruh yang baik atau kebaikan bagi sama. Kemudian misinya adalah efisien dan sustainable yang berarti berkelanjutan, tidak hanya masalah lingkungan tetapi juga pola pikir. Kemudian selanjutnya saya akan membahas sistem produksi. Jadi pada UMKM Kaloka Potri ini memiliki 6 proses produksi. Yang pertama adalah pemilihan dan pengambilan tanah liat. Karena tidak semua tanah liat dapat digunakan untuk dibentuk atau dibakar pada nantinya. Karena memiliki kandungan air dan tanah liat dengan proporsi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan nanti pada saat proses pembentukan dan pembakaran, ketika tanah liat itu memiliki kandungan air dan tanah liat yang tidak sempurna, maka akan menjadi rusak. Kemudian pengolahan tanah liat, hal ini dilakukan sebelum pembentukan tanah liat, yaitu kegiatannya adalah dengan menekan-nekan tanah liat agar campuran antara tanah liat dan airnya dapat rata atau dapat seimbang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada proses pembentukan tanah liat. Pada proses ini tanah liat dibentuk sesuai dengan keinginan konsumen atau keinginan si pembuat atau produsen. Kemudian proses penjemuran gabah, hal ini dilakukan untuk supaya sebelum dilakukannya pembakaran, tanah liat sudah memiliki kandungan air yang menurun sehingga pada saat dilakukan pembakaran tidak terjadi keretakan atau perubahan ukuran yang tidak diharapkan. Karena pada proses pembakaran ini terjadi proses pengerutan, jadi ukuran dari gerabah itu sendiri akan mengecil, sehingga ketika tidak dijemur terlebih dahulu maka ukuran tanah liat akan sulit diprediksi setelah dilakukan proses pembakaran. Kemudian pada proses finishing ini memilah-milah antara produk mana yang gagal dan produk mana yang dapat dijual. Produk gagal diantaranya adalah produk yang jika diisi dengan air, gelasnya atau piringnya itu terjadi kebocoran, kemudian terjadi keretakan yang batas toleransi, yang melebihi batas toleransi. Kemudian selanjutnya ada ini ada fasilitas input dan output, ada peta proses operasi yang mungkin yang dapat saya tampilkan di layar. Di sini ada 6 proses. Jadi dalam 6 proses ini terdiri dari yang pertama adalah proses pemilihan dan pengambilan tanah liat. Maaf karena di layar tidak terlihat secara jelas, jadinya saya harus membuka PPT pada device lain. Jadi pada proses pertama, tanah liat ini mengalami pemilihan dan pengambilan tanah liat sesuai yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian proses pengolahan tanah liat, proses pembentukan tanah liat, proses penjemuran gabah, proses pembakaran gabah, dan proses finishing atau penyempurnaan. Jadi pada ringkasan di bawah dapat dilihat bahwa ada 6 operasi dengan total jumlah operasi ini ada 6.
dengan memakan waktu 20 jam. Kenapa 20 jam? Karena memang paling banyak dibutuhkan dalam proses pemenjemuran. Hal ini dilakukan hal ini memerlukan banyak waktu karena memang pada proses penjemuran harus sampai kandungan airnya berkurang dan siap untuk dilakukan pembakaran. Jadi ketika nanti masih terdapat banyak kandungan air pada gerabah, hal itu ditakutkan ketika nanti pada proses pembakaran terjadi keretakan atau ukuran dari produk melebihi atau berkurang dari batas toleransi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kenapa saya memilih Kaloka Potri? Karena Kaloka Potri tadi merupakan UMKM asli Yogyakarta dan Indonesia yang pasarnya mengalami kenaikan secara terus-menerus, dan ini menarik untuk diteliti ya. Jadi mungkin pada slide selanjutnya saya akan menunjukkan jumlah potensi pasar yang dimiliki oleh Kaloka Potri. Di sini saya melampirkan laman Instagram resmi Kaloka Potri yang dapat dilihat pada layar. Berdasarkan data yang ditemukan dalam laman Instagram resmi milik UMKM Kaloka Potri, UMKM ini memiliki lebih dari 100.000 followers yang menjadi bukti bahwa UMKM ini memiliki banyak mangsa pasar dari media sosial Instagram. Jadi potensi pasar yang dimiliki Kaloka Potri ini sangat besar ya, karena memang ada banyak sekali pengikut dalam akun sosial resmi Kaloka Potri atau UMKM Kaloka Potri yang basicnya memproduksi gerabah. Karena memang nilai estetik dari tanah liat atau gerabah yang dihasilkan sangat tinggi. Dan ini dapat dilihat pada kolom deskripsi Instagram bahwa UMKM Kaloka Potri sudah memiliki banyak cabang, antara lain di Bali dan di Dubai. Baik, kemudian selanjutnya mungkin untuk selanjutnya saya akan membahas ke bagian struktur bangunan. Di sini dapat dilihat bahwa saya mengambil foto di gudang Kaloka Potri, UMKM Kaloka Potri yang terlihat sederhana ya. Di sini berdasarkan lokasi yang sudah didokumentasikan, atap terbuat dari seng, dilapisi semacam bahan spanduk yang berasal dari bahan fleksi. Jadi pada dasarnya atap dari pabrik Kaloka Potri ini adalah seng, kemudian dilapisi dengan spanduk untuk mengurangi panas. Kemudian atap di atas disokong dengan bambu yang disokong dengan bambu pada setiap sudutnya. Dapat dilihat pada layar, terdapat kayu dan bambu yang menyokong bagian sudut-sudut atap pabrik. Kemudian untuk luas keseluruhan bangunan jika kantor dan pabrik ini dijumlahkan adalah seluas 352 meter persegi. Kemudian daya konsumsi listrik yang dihasilkan tiap bulannya sekitar 5.000 watt. Kemudian untuk berikutnya saya akan menjabarkan data karyawan dari UMKM Kaloka Potri beserta jabatannya. Yang pertama ada Mbak Francisca Puspitahari sebagai pimpinan yang bertugas untuk mengontrol semua sistem yang ada di dalam CV Kaloka Potri Yogyakarta, bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan pengembangan pasar. Kemudian ada Nonita Respati sebagai development, bertugas mengembangkan produk dan perspektif produk. Yang ketiga ada Serafin Maria sebagai marketing, yang bertugas melayani pembeli atau customer. Kemudian ada Harini sebagai admin yang bertugas sebagai marketing dan penanggung jawab akun Instagram Kaloka Potri. Kemudian ada Mas Aris sebagai marketing e-commerce, bertugas admin untuk marketplace. Kemudian ada Cecilia bagian keuangan dan accounting, bertugas pelaporan pajak dan laporan keuangan. Kemudian ada Rio dan Dio sebagai koordinator produksi, bertugas sebagai pengembangan SDM produksi baik di studio Kaloka maupun di luar studio atau pengrajin. Di sini ada data-data juga dari karyawan. Ada Taufik dari Finance, lulusan S1 27 tahun, ada Mas Bagus di bagian produksi, Mas Slamet di bagian produksi, Mas Reza dan Mas Panji. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layout pabrik, kurang lebih seperti ini ya yang bisa saya paparkan. Jadi di sini ada pintu masuk, kemudian ada 3 bangunan. Yang bangunan pertama ini memiliki 2 lantai. Di lantai pertama ada toko dari produk-produk Kaloka Potri tersebut, atau showroom-nya lah istilahnya, showroom dari produknya.
Dan di kantor di lantai 2 ada kantornya. Kemudian di sebelah ini juga terdapat tempat yang sama, yaitu toko untuk memajang barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM Kalokapotri. Di sini terdapat halaman atau parkir kendaraan. Dan di sini tadi ada pabrik yang saya foto dan tempat produksi. Baik, mungkin terakhir akan saya bahas mengenai kesimpulan dan perbaikan. Jadi pada proses bekerja, kondisi termal dan kebisingan harus diperhitungkan. Karena memang pada saat saya mengerjakan perencanaan lingkungan kerja, ada beberapa perbaikan yang mungkin saya masukkan juga di perencanaan fasilitas ini. Yang pertama adalah bagian kondisi termal dan kebisingan yang harus diperhitungkan, karena memang kecelakaan ini terjadi ketika kebisingan tersebut tinggi atau di atas kondisi normal. Jadi faktor yang mempengaruhi kebisingan pada lokasi tersebut adalah kendaraan motor yang berlalu lalang pada di depan perusahaan UMKM Kalokapotri ini. Jadi seperti motor dan mobil berlalu lalang tersebut menyebabkan kebisingan yang dapat mengganggu proses produksi dari pegawai UMKM Kalokapotri. Kemudian ada faktor termal. Di sini faktor termal itu karena memang pada dasarnya atap yang digunakan pada bagian pabrik adalah seng, karena memang dari pihak UMKM Kalokapotri belum melakukan suatu pembaruan. Jadi pada dasarnya seng ini menyerap panas matahari, sehingga pada kondisi lingkungan kerja panas yang dihasilkan atau dirasakan oleh pegawai produksi di bagian pabrik sangat tinggi, jadinya mengurangi kenyamanan mereka dalam bekerja. Hal ini perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengganti seng dengan genteng, dapat mereduksi panas matahari saat siang hari. Kemudian pada tungku pembakaran diletakkan supaya jauh dari pekerja lain, karena memang tungku pembakaran ini memiliki panas yang sangat tinggi. Ketika memang tungku ini diletakkan di dekat dengan karyawan, maka akan mengganggu karena memang sangat panas. Kemudian yang ketiga ada memberikan dinding dengan lapisan yang bersifat mereduksi suara di bagian pabrik, karena memang untuk mengurangi suara-suara kendaraan bermotor yang melintas di bagian depan perusahaan UMKM Kalokapotri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan ketika saya ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.